gelas-gelas ini beradu, keroncong kayak ngamuk gitu. Tanya-tanya, lah uangnya itu siapa yang ambil, belanjanya kemana kan gitu. Ternyata belanja itu ke pasar jeep. Sebenarnya mah kalau ditarik semua juga bisa. Tapi kan karena si Abah tuh bisa ngelihat kan dari awal sudah ceritakan bahwa si Abah itu tahu dia ini uangnya juga lumayan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung kembali di Gang Mistis Story. Kali ini kita akan melanjutkan kisah atau pengalaman spiritual Bang Jack. Semoga para pemirsa Gang Mistis Story dimanapun kalian berada diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan berkisah tentang apa ini Bang Jack? Kali ini kita akan berkisah tentang saya menjadi asisten dukun. Kejadian itu tahun berapa Bang Jack? Berkisar 2009 itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk kali ini akan bercerita pengalaman saya menjadi asisten dukun atau paranormal. Awal cerita ini mulanya saya dipertemukan oleh teman saya. Kebetulan dia masih satu pekerjaan dengan saya, masih kerja pada waktu itu, dan kebetulan juga beliau pun masih satu hobi. Kegiatannya itu di kemistikan, ya sebut aja namanya Budi ya. Dengan Budi, ya singkat cerita, saya dipertemukanlah oleh Budi ke orang tuanya, guru spiritualnya di wilayah. Saya dipertemukan di sana dengan orang tuanya, kita sebut saja Abah Kamsin lah ya. Saya dikenalkan di sana dengan Abah Kamsin. Saya banyak cerita, banyak curhat, pengalaman, gitu kan. Pengalaman saya, akhirnya ya banyak nasihat juga dengan dia. Terjadilah saya keakraban dengan Abah Kamsin. Nah, di Abah Kamsin ini ternyata di sana itu di bidang pengobatan. Dan kebetulan pun di sana itu ada ritual yaitu dikiran modelnya lah, kalau bahasa kita dikiran. Dikiran yang dimaksud itu apakah seperti pengajian biasa pada umumnya? Beda itu dikiran mungkin kayak semacam sebenarnya model tahlil gitulah, model tahlil, cuman hanya ada beberapa ayat yang diperbanyak gitu, itu aja. Itu dilakukan dikiran itu setiap ba'da Isya. Jadi saya intent juga ke sana dan ikut juga di sana juga kan gitu. Karena jaraknya kan dekat dengan rumah juga, hanya beberapa kilo aja lah. Pakai motor paling 15 menit udah nyampe sana kan. Akhirnya saya akrab dengan beliau. Yang akrabnya dengan si Budi ini. Bahkan Budi pun saya juga heran, kok malah akrabnya ke saya. Ternyata si Budi ini, waduh, luar biasa orangnya. Apa kalau orang sini mah ngerjain saya juga gitu. Ternyata dia udah banyak komunikasi dengan Abah Kamsin itu. Wah, ini nih Jack nih cocok nih kalau buat asisten kan gitu. Dia mau orangnya berani apa gimana gitu kan, di luar pengetahuan saya. Akhirnya di situ diajak membuat ini kamar khusus yang ventilasi segala macam itu ditutup dengan kardus sampai bawah-bawah itu, ya intinya sinar aja nggak bisa masuk ke situ. Kalau kita masuk ditutup pintunya, wah udah nggak kelihatan apa-apa, gelapnya minta ampun. Walaupun itu siang. Pada waktu itu secara kebetulan saya kerja dengan Budi ini. Nah kebetulan Budi ini ada di lobi. Sebetulnya di lobi itu di depan kan ada ATM tuh, ATM BCA gitu.
Saya di dalam. Kebetulan saya kerja di salah satu hotel terkemuka juga di daerah Anyar. Nah, secara kebetulan ada orang bapak-bapak bawa mobil mau ngambil uang ke ATM. Nah, kebetulan posisi Budi itu lagi di situ. Gitu. Akhirnya si bapak-bapak itu ngambil uang. Setelah ngambil uang, dia ngobrol lah sedikit dengan Budi. Nah, dia tanya-tanya, Pak, kalau di sini ada nggak orang yang bisa ngobatin? Ya orang pintar lah. Oh ada Pak. Cuman sayanya lagi kerja nih. Gimana kalau nunggu saya pulang kerja dulu? Saya anterin nanti langsung ke sana. Nah, setelah itu si bapak itu nunggu, si Budi nemuin saya. Ceritalah bahwa ada bapak ini mau ini nih. Gitu. Nah, akhirnya saya jam 4 keluar kerjaan, ketemulah dengan si bapak itu. Nah, saya dikenalkan, sedikit cerita, kita nggak buang waktu juga, langsunglah kita berangkat ke sana. Dipertemukanlah dengan Abah Kamsin, si bapak ini. Akhirnya komunikasilah dengan Abah Kamsin. Si bapak ini ternyata dia ada anaknya sedang dirawat di rumah sakit. Menurut diagnosa dokter sih ada penyempitan atau saraf terjepit apa gimana, saya juga menurut dokter. Dan kebetulan si anak itu lagi dirawat di sana, yang nungguin ya saudara-saudaranya di sana rumah sakit. Akhirnya dilihatlah oleh bapak sama Abah Kamsin, diterawang lah kan. Cuman hebatnya Abah Kamsin ini, dia tahu dia ini punya uang, tahu dia jumlah uang juga, posisi rumahnya di mana, yang ngerjain siapa, dan penyakitnya apa, masalahnya tadinya apa, dia tahu, jelasinlah di situ. Sehingga si bapak ini, bapaknya pasien nih, tertarik lah, penasaran, ya ini betul benar nih. Dan kebetulan juga si bapak pasien ini punya petunjuk, suruh mencari orang pintar di daerah Banten. Pas sekali, dia dari Tangerang, sebenarnya masih wilayah Banten juga, cuman kebetulan aslinya bukan orang sini, bukan orang Banten. Jadi ya perantau aja, dia kebetulan kerja di sini. Nah, setelah ngobrol tuh disitulah saya mulai menjadi asisten Abah Kamsin ini. Dan saya juga belum tahu seperti apa ritualnya kan, keseremannya di dalam seperti apa. Ternyata si Budi ini udah tahu dia, makanya dia ngandelin saya gitu. Tanpa cerita dan sepengetahuan saya kalau di dalam tuh ritualnya seperti apa kan. Nah, pengalaman saya pertama itu lucu tapi sangat menegangkan gitu. Pertama saya suruh bikin kalau istilah dibilang sesajen lah ya. Cuman ini berupa minuman 7 rupa. Nah, setelah itu, karena biasanya dulunya itu yang bikin tuh istri si Abah, si ibu ya, akhirnya diserahin ke saya lah. Karena di situ karena udah buru-buru, ya saya bikin seperti biasa aja. Saya pakai 1 sendok tuh, satu-satu semua. Setelah saya taruh di dalam kamar tuh, di dalam kamar dengan kain kapan, pakai nampannya di atasnya itu si minuman tersebut diamparin dengan kain kapan. Pertama ritual mau pembelanjaan, ya ada keanehan. Tiba-tiba si gelas-gelas ini beradu, kurang kayak ngamuk gitu. Ada yang mental segala macem gitu kan. Di situ saya panikan. Cuman nggak terlalu panik karena di samping kiri di kanan saya juga si Abah, di sini juga bapak pasien, di belakang juga ada 2 orang. Itu yang satu buat pegang saklar, yang satu juga untuk jaga-jaga di belakang. Jadi biasa aja. Si Abah tanya, "Bang Jack, ada yang salah nih." "Apa yang salahnya, Bah?"
ini kok pokoknya ada yang salah nih, gimana tadi bikinnya gimana, saya ceritain. Ya biasa bikin, cuman saya aduk dengan aduknya pakai sendok berapa, 1. Waduh pantesan di situ gagal. Akhirnya bikin lagi, ternyata membikinnya itu harus 1 gelas 1 sendok gitu. Nah akhirnya saya bikin yang kedua, karena bikin yang pertama tuh kita pakai susunya itu susu yang sasetan tuh plastik, yang 1 tuang udah jadi. Ternyata si ibu tuh merintah si Budi suruh beli yang blend. Si Budi itu datang, si blend tuh dibuka sama dia, mungkin biar tinggal bikin, cek tuh biar tinggal bikin. Ternyata dia pengen nyusu juga, nyusulah dia di situ tanpa sepengetahuan kita semua kan yang di dalam. Akhirnya yang kedua saya bikin lagi seperti itu, masing-masing sendok. Ini menurut saya wah lebih sempurna. Sudah beres lah ceritanya. Ternyata dimasukin lagi, mulai ritual lagi, terjadi lagi. Waduh ada apa lagi? Wah si Abah kelihatan sudah gelisah gimana gitu ya. Udah ada emosinya ada, apa gimana kan. Ternyata pas keluar ini ada apa? Ini ada yang pakai, siapa yang pakai? Itu si Budi ketawa-ketawa di luar. Udah lagi serius, orang dia mau ketawa-ketawa, minta maaf, nggak tahu gitu. Ternyata susu itu dia duluin, bikin susu duluan dia, pakai dulu. Dan itu juga pantangan, gitu. Harus steril juga. Waduh, ada aja. Gua anti baju lagi karena kan basah itu. Itu ngamuk itunya tuh apa? Isi air di gelas itu pada apakah ditumpahin kayak gitu, diseborin kayak gitu modelnya. Kan lumayan segitu panasnya tapi terasanya hangat gitu, nggak panas itu, herannya itu. Ya singkat cerita akhirnya saya bikin yang ketiga baru perfect, masuk nggak ada masalah, set, masuk lah itu. Nah pertama kita bikin itu untuk pembelian kalau itu minyak madat, sebutnya minyak madat. Nah di sini kita di luar ruangan posisinya, kita keluar kamar. Herannya itu yang saya lakukan karena yang masuk ke kamar itu cuma saya, tidak boleh ada yang lain. Nah si brengseknya si teman saya ini, si Budi nih, dia itu ngakunya habis ada tetangga meninggal, melihat mayit ya lagi dibawa ke makam. Nah itu kan pantangan, nggak boleh masuk situ. Ternyata akal-akalan dia juga, emang benar ada yang meninggal gitu. Cuman sebenarnya dia nggak ngelihat nggak apa gitu kan, orang dianya kerja gitu, biar nggak suruh masuk ke dalam. Nah akhirnya kita belanja dulu, belanja madat. Yang aneh itu kan di dalam itu cuma ada sejadah sama kain hitam yang bisa diikat kayak gitu kan, ditarik ngikat kan gitu. Kalau bilang orang sini sih lanjut kundang katanya kan. Nah si uang itu dimasukin ke situ. Sekali belanja itu 3 juta. 3 juta sekali belanja. Masukin, set, taruh di atas sejadah, kunci lagi. Ya kita ritual khusus, ya berzikir gitu. Ya kita ngelihat komando si Abah, baca ini, ayat-ayat aja itu. Udah kayak gitu sekitar 5 menit, oh udah ada nih, udah beres. Coba Bang Jack cek lagi ke dalam. Ternyata si uang itu nggak ada, berubah malah kayak cepuk gitu, kerucut kayak gitu tuh, dipegang tuh, oh udah ada. Nah, udah ada, saya rasa udah ada. Saya keluar lagi, udah ada Bah. Sambil, karena saya masih pertama, sambil di hati tuh tanya-tanya, lah uangnya itu siapa yang ambil, belanjanya kemana kan gitu. Ternyata belanja itu ke pasar jin. Singkat cerita, karena sudah ada, terjadilah ritual pertama. Ritual pertama kita masuk semua, saya udah siap memegang kain kafan sama air 7 rupa tuh. Di sini biasa siapa pasien, sama di belakang sama yang saklar udah siap semua, siap, matikan, plak. Wah udah mulai negang tuh. Biasa dikir baca ini, baca gitu.
baca ini, baca. Nah, sering setengah menit lah, nggak lama. Itu mulai kelentreng, itu hidup tuh. Si ini gimana sih suara kita bawa minuman banyak, gelas, kita jalan kan kelentreng gitu tuh. Wah, di situ mulai dos. Itu kayak apa ya, kayak lampu putus gitu tuh, dos. Nah, ada yang mentah lagi, si gelas tuh ke belakang ke tembok pecah semua. Cuman di situ anehnya tidak ada satupun yang luka atau keinjak beling gitu kan. Saya pun di situ juga banyak yang pecah. Saya terbayang kalau saya tutup kan kena tangan takutnya tajaman-tajamannya. Ternyata tidak. Subhanallah aja, luar biasa itu. Pas saya kata siapa, tutup. Saya gituin. Anehnya itu kok bakat hidup semuanya. Sampai si bakat itu mau ngangkat. Saya tekan aja gitu. Karena pada waktu itu saya juga masih kuat lah kan gitu. Setelah itu dia kata siapa, diinstruksikan ke yang pegang lampu, nyalakan. Sambil baca akhir itu, sehingga si bakat itu semakin lemah. Pas kelihatan lampu dinyalain, itu di dalam kain kapan tuh yang saya tutup itu di bakat itu ada yang hidup, kayak kita nangkep anak ayam atau burung itu ditungkruk itu dengan kain kan hidup kayak gitu. Semakin lemah, suruh buka. Pas dibuka ada satu buhul sihir lah gitu, kayak kain kapan, bundelan kain kapan gitu. Taruhlah satu. Itu buhulnya itu dari mana itu? Ya kalau menurut siapa sih, karena ini penyakitnya kan kiriman lah gitu. Ini gangguan sihir. Jadi si keluarga ini tuh terkena guna-guna gitu ya? Ya begitulah tepatnya gitu. Jadi kena guna-guna. Jadi sebelumnya itu sama si Abah itu udah dilihat di terawang bahwa di rumah itu ada tiga yang di pintu, yang di inilah kan gitu. Itu ada tiga penyakitnya. Kebetulan yang lemah ini anaknya, jadi kena ke anaknya. Sebenarnya mah ini tujuannya mah bukan ke anaknya, ke bapaknya. Ya, mungkin persaingan apa, bisnis apa gimana, saya juga nggak ngerti kan. Nah, dijelasin lah sama si Abah. Waduh, ini untungnya ke dalam nih, ke sini datangnya. Cuman ini kuat nih, ada dua lagi yang belum ketarik. Ya mungkin trik si Abah sih gitu kan. Sebenarnya mah kalau ditarik semua juga bisa. Tapi kan karena si Abah tuh bisa ngelihat kan dari awal sudah ceritakan bahwa si Abah itu tahu dia ini uangnya juga lumayan kan. Mungkin sedikit dimainkan lah buat modal apa gimana, kan masih wajar. Nah, terjadi pembelanjaan yang kedua. Pembelanjaan yang kedua sama seperti yang pertama gitu lagi, yang ketiga sama seperti itu lagi. Selesailah pengambilan ketiga-tiganya. Akhirnya dibawalah si buhul-buhul itu dimasukin toples, ada 3. Akhirnya dibuka sama Abah tuh. Dijelasin lah sama orang tua pasien. Waduh, ini sangat kuat sekali. Untung ini kembalinya nggak ke sana, sini bisa ketarik. Kalau enggak ini bisa kembali ke sana. Waduh, saya juga walau alam lah gimana kan gitu. Wah, orang tua pasien kan ibunya makin kayak mau pingsan aja kan, takutnya ada kan. Waduh, udah berkecamuk lah kan gitu. Nah, akhirnya yang terakhir itu pembuangan. Ngebuang juga sama, harus ritual lagi. Seperti yang pertama dan ketiganya itu, beli lagi. Setelah itu udah beli, ya dibaca-baca khusus sama dia. Akhirnya jam 2 malam tuh saya sama si Budi suruh ngebuang di jembatan. Mana jembatannya serem lagi. Jack, berangkat ini buang sampai jembatan, nanti dibuka langsung dilemparin. Tapi semenjak berangkat ke sana dan sampai kembali ke sini, baca salah satu surat. Nah, saya baca aja berdua terus pakai motor tuh. Udah malah suasananya mencekam, udah bawa yang kayak ginian lagi kan. Waduh, serem dah. Saking takutnya dia lempar begitu saja, nggak dibuka sesuai instruksi si Abah kan. Harusnya dibuka,
dibuanglah ke muara biar hanyut gitu kan. Aduh, lupa nggak dibuka. Aduh, gimana nggak bisa buka? Udah kita pulang aja dulu. Udah baca lagi sampai rumah. Pas saya begitu datang di depan rumah itu, baru matiin mesin, itu ada suara kayak petasan anak kecil tuh yang biasa dicekresin tuh. Terus, duar. Si Abah ekspresinya kuat gitu, kayak takut gitu, nakut-nakutin gitu modelnya. Nah, akhirnya pas dilihat, dibuka di kamar tuh, si toples itu ada di dalam kamar. Nah, begitu si toples ada di dalam kamar lagi, otomatis kan dengar suara ledakan itu kaget semuanya. Ya bagi saya sih biasa-biasa aja kan, udah biasa, udah mungkin salah satu permainan dia kan. Tapi si pasien ini udah gemeter kayak gitu kan, ngelihat itu kok bisa balik lagi gitu kan. Lebih keanehan tuh luar biasa kan bagi si pasien. Yang nggak si pasien aja, saya juga sama si Budi juga termasuknya kaget juga kan. Saya bilang, apalagi yang ibunya kan, ibu pasien nih sama siapa tuh, waduh Pak, gimana. Waduh, siapa nih? Untung ini balik lagi ke sini. Terbayang ini kalau balik lagi ke tempat nih, wah bisa berantakan ini. Wah, tambah didramatisir dan mungkin sama siapa. Tambah takutnya aja kan. Nah, setelah itu lah, satu juga pasien juga gimana gitu, pengen cepet beres, takutnya ada, wah udah berkecamuk lah, udah lemes, udah pucat pasih kayak gitu, mungkin biasa kurang istirahat juga, tambah juga ketegangan yang ada kan. Akhirnya dipersingkat lah, ritual lagi lah, beli lagi tuh 3 juta, beli lagi, ya seperti biasa, beres, ritual lagi, pembuangan. Yang pembuangan mau khusus si Abah sendiri yang di dalam. Nah, kita di luar biasa sambil menenangkan orang tua pasien. Udah kayak mau pingsan aja, udah lemes lah. Udah tolong Pak, tolong. Ya ini lagi kita berusaha semua juga ya, semaksimal mungkin kita memohon kepada Allah, minta pertolongan lah kita semuanya. Nah, akhirnya sudahlah si Abah ritual keluar dari kamar, suruh dibuang lagi. Akhirnya dibuang lagi lah ke jembatan itu, balik lagi seperti yang semula. Nah, ini benar, dibuka, dibuang, ini pulang lagi. Setelah pulang beres, kata si Abah, gimana Menyek, udah beres, udah kebuang. Ya kita tunggu dulu, ada beberapa menit lah, tungguin, takutnya balik lagi ke ini. Nah, si Abah dicek lagi sama dia, kayak meditasi kayak gitu. Ternyata di rumah juga udah clear, di sini juga udah nggak ada masalah apa-apa gitu, nggak udah kembali lagi, dan udah kata si Abah sudah dikunci lah gitu, udah dipagar. Akhirnya beres. Terus si Abah merintahin ke orang tua pasien ini, suruh telepon, coba telepon ke rumah atau ke rumah sakit pasiennya. Telepon lah sama si ibu tuh sambil gemeter tuh, telepon juga gemeter, udah kayak gimana sih, tegangnya luar biasa. Setelah ditelepon, di sana ada suara gaduhnya lagi pada menangis. Ternyata, ada apa? Tambah panik lagi kan, karena belum ada penjelasan, sambil suara nangis, ya si ibu juga ikut nangis lagi. Akhirnya kan bapaknya yang nelpon, ambil, karena ibunya udah nggak kuat lah kan gitu. Akhirnya telepon, gimana si Dede? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tiba-tiba ngedadak kok jadi sehat gitu tuh. Ya artinya tadinya kaku gagu kayak gitu, ya jadi sehat, pantas. Karena salah satu bul yang kayak boneka itu yang kecil, itu banyak jarum-jarum. Di bagian leher itu banyak jarum-jarum. Aduh, pokoknya dahsyat lah kan gitu. Akhirnya si bapak ini sama ibunya saling kayak sujud syukur lah gitu. Sujud syukur, terima kasih, sambil dia berpelukan sama dia, saking nangisnya lah, kita ya ikut terharu juga kan ngeliat. Akhirnya beres lah untuk penanganan seperti itu. Menjelang pagi, karena ritual itu sampai hampir tarhim, kira jam 4-an lebih lah, udah mendekati ke subuh, sholat subuh kan gitu.
Akhirnya udah istirahat dulu, si ibu juga dikasih air sama si abah biar menenangkan jiwa mungkin lah, batin dari shock kan gitu. Dua-duanya kasih minum, akhirnya diobrolin, dihibur kayak gitu, udah tenang. Nah, singkat cerita pagi udah mau pamitan, ya dia ngasih ya biasalah kalau bisa bahasa sini sih uang terima kasih atau uang apa penajam lah apa gimana gitu. Udah beres kayak gitu, udah pulang. Akhirnya kita kumpul lagi sama Abah, udah kumpul sini. Ini nggak tahu ada berapa amplop buat kalian. Ada bertiga begitu kan. Dia sama saudaranya itu yang biasa saklar atau mau bersihin ruangan itu dari kaca-kaca yang cah yang dari gelas. Dia sambil senyum ketawa, wah dia mau gede kan, 3 juta dikali berapa, hampir 15 jutaan dia dapat. Pas dibuka amplop tuh ada 3 juta gitu, kayak apa 6 juta. Akhirnya pas banget bertiga, nggak lebih nggak kurang kan, jadi 2 juta kan gitu. Ya uang lelah kan, cuman saya pikir ya nggak terlalu amat, itu masih wajar lah, karena ini perobatan ini taruhannya kan nyawa kan begitu. Akhirnya selesailah di situ saya menjadi asisten pertama dengan Abah Kamsin ini, dengan segala intrik-intriknya ya, baik seram ataupun ada lucunya kan gitu. Ya itulah cerita pengalaman saya menjadi asisten dukun atau paranormal. Itu untuk yang tadi beli minyak itu belinya di mana itu? Kalau si Abah bilang sih ini belanja ke pasar jin. Saya juga sempat tertegun juga, pasar jin. Itu yang masar siapa kan, secara logika aja gitu. Ternyata ritualnya ya seperti itu, uang ditaruh di dalam kamar, tiba-tiba uangnya nggak ada, malah jadi minyak madat itu yang di dalam kain hitam itu. Oh, itu kan juga udah aneh. Oh iya kali pasar jin kan itu. Padahal mah yang biasa juga ada, cuman mungkin ya karena itu udah bagian ilmuwan si Abah, mungkin syarat apa gimana harus melalui seperti itu, ya walau alam juga kan. Berapa lama itu jadi asisten Mbah Kamsin? Saya kurang lebih itu setengah tahunan lebih lah. Setengah tahunan lebih, cukup lama itu. Kenapa pada saat itu Bang Jack berhenti jadi asistennya Mbah Kamsin? Sebenarnya sih saya nggak berhenti, cuman kebetulan di situ dia sebulan sebelum saya berakhir juga dengan beliau, itu dia udah sakit-sakitan. Dia punya paru juga, secara ininya medisnya dia juga punya paru, rokoknya juga kuat juga. Selama jadi asisten Mbah Kamsin ini, apakah Bang Jack juga belajar pengobatannya itu? Ya saya selama dengan spiritual itu, dengan siapapun nggak ngambil keilmuannya gitu dengan beliau. Oke, baik pemirsa, segitu aja kisah dari Bang Jack tentang pengalamannya menjadi asisten dukun. Apakah ada pesan yang ingin Bang Jack sampaikan? Untuk pesannya, kita harus selalu akidah juga, keimanan kita, ibadah kita kepada Allah juga diperkuat lah. Juga kehidupan dengan semuanya juga harus jaga keharmonisan. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bang Jack atas pengalaman yang di-share oleh Bang Jack. Mungkin segini aja kisah atau pengalaman dari Bang Jack. Selamat malam dan sampai jumpa.